Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Culture of Majapahit. Di akhir pekan ini, saya akan menuju sebuah situs kuno yang diperkirakan bekas kerajaan Majapahit tempo dulu. Situs tersebut berada di kawasan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Setelah mendapatkan sejumlah artikel tentang keberadaan situs tersebut, saya bergegas untuk mencari keberadaannya. Sore itu cuaca memang mendung. Sepanjang jalan dari tempat saya menginap, jalanan juga terlihat ramai. Saya pun harus ekstra waspada karena kondisi jalan kurang bersahabat. Lalu lalang kendaraan di sepanjang jalan bypass Mojokerto membuat saya semakin penasaran akan keberadaan situs ini. Menurut literatur yang saya baca, situs ini ditemukan sekitar tahun 2009 lalu. Pertama ditemukan, situs tersebut nampak terlihat 5 titik, dan akhirnya ditemukan lainnya di bawah tanah. Seperti apa sih situs tersebut? Yuk kita lihat bersama-sama. Tapi jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu, agar kecintaan kita terhadap situs warisan budaya tetap terjaga hingga anak cucu nanti. Setelah sempat berteduh karena cuaca mendadak hujan, saya pun juga bertanya beberapa kali ke masyarakat sekitar. Agar aman, motor pun saya parkir di tempat pengrajin bata merah atau linggan dalam bahasa lokal. Dan setelah itu saya mencari keberadaan situs tersebut dengan berjalan kaki. Terus nggih. Ganteng gitu kantor, Pak. Ya, benar. Situs tersebut adalah situs sumur kuno yang berada tepat di desa dan kecamatan Trowulan, atau berada di tenggara kolam Segaran yang jaraknya tak jauh. Dalam pengamatan saya, banyak sekali sumur-sumur yang berada di kawasan ini. Bentuknya pun cukup unik, karena ada yang naik ke atas dan ada juga yang terpendam di bawah tanah. Iku dukur ngarep. Kana ulo nanti.
Seru Tri. Angkatan. Delok kono Tri. Delok kono Tri. Oh, iki bukaan wis rusak. Ono banyu nih Tri. Oh Tri, kayak apa nih Tri? Ini kan dia siap. Ini bisa telepon. Yuk, teman-teman, kita udah di lokasi sumur Pitu. Nah, di sini masih ada nih sumur yang masih ada airnya jernih. Kita coba deh masukin, kita lihat struktur apa sih di dalam sana. Yuk. Gimana Tri kedalamannya? Kedalamannya gimana? Ya mungkin kalau kedalaman sih tadi kita coba pakai kayu tadi kan, untuk yang di sana mungkin sekitar 180 cm. Kalau yang di sini mungkin agak dangkal sih, 150 125 gitu. Tapi kalau air masih jernih sini sih, nggak tahu. Masih jernih ya? Ya masih jernih. Kalau yang di sana kan udah coklat gitu, mungkin terkontaminasi sama air dalam tanah dari hujan gitu juga kan. Kalau yang di sini nggak tahu, masih bersih gitu. Sini ada yang menarik Tri, itu di bawahmu. Nah ini karena itu kan bata. Kalau ini apa ini kira-kira? Ya sejenis Kayak gentong gitu ya? kayak gentong, ya semacam tembikar gitu sih, tapi buat batas dari sumur. Jadi ada dua sih, ada dua struktur. Yang di sini kita kan tahu bahwa dari bata merah yang ditumpuk. Kalau yang di sini cuma lingkaran kayak jenis tembikar gitu, tapi juga melingkar gitu sumur. Fungsinya apa nih kira-kira ya? Untuk air itu? Untuk air sih mungkin. Jadi mungkin kalau yang kayak gini kan lebih bisa menahan air dari aliran yang atas, air kotor seperti air hujan, jadi dia nggak masuk dalam sumur. Beda kayak, tapi kalau untuk ketahanannya sih lebih tahan yang ini tadi, bata merah itu. Kita lihat lagi Tri, yang sana.
Ini Tri. Ini sumur kayaknya. Itu panjangnya berapa kira-kira? 1,5 meter ya? Lebih. Kalau ini dangkal. Dangkal ya? Nah, dia cuma segini. Udah ketutup material dia. Yang ini sob, tepinya agak dalam ya. Nah, Udah sampai dangkalnya. coba angkat. Coba kita lihat. Jadi dia sih ke dalamnya segini teman-teman. Dalamnya seberapa? Segini. Lebih tinggi dari kamu ya? Nah, lebih tinggi. Sekitar berapa meter sih ini? 180, 175 masih ya. Segitu ya? Dalam berarti. Mungkin Kalau ya, yang ini dari beberapa sumur ya di sini, nggak tahu yang buat dari bata itu ada 4 kalau nggak salah yang masih terawat. Kalau ini sih gantung gitu ya? gantung di atas tanah. Nggak tahu sih dasarnya udah ketutup sama tanah, jadi nggak kayak yang lain-lain tadi. Yang lain-lain masih ada airnya, kedalaman juga bervariasi. Kalau ini udah langsung ketimbun sama tanah. Kayaknya masih dalam ini kayaknya. Mana lagi, Tri? Ini ada yang seperti yang kayak tadi dari tembikar itu, tapi dia udah tertutup tanah. Jadi ini mungkin sih sedikit catatan gitu ya buat dinas terkait, terutama Balai Pelestarian Cagar Budaya gitu kan. Biasanya ya bener ini di area persawahan gitu, mungkin perlulah dibikinin aliran air gitu biar situs-situs nggak terendam gitu ya. Nggak rusak gitu ya? Nggak rusak, soalnya setiap hari dia kena panas, setiap hari dia kena hujan, pelapukan ya akan semakin cepat gitu kan. Nah, ini ada lagi 2 Pecah ini Tri. Seru Tri. Aku sing kelem Tri. Ini ada berapa ini? Kok kotak ini Tri? Nah ini yang nggak tahu ini Unik ya? Jadi kamu hitung tadi ada berapa kira-kira Tri? kalau hitung sih sekitaran. Yang patah, yang patah. Oh, kalau yang bata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 ya? Ada 6. Kalau untuk yang bulat yang dari kayak tembikar tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, Banyak. 7, 8, 9. Ada 9 ya? Yang kelihatan 9. Ya 9. Tapi yang dari tembikar itu yang sangat memprihatinkan sih, dia udah Pecah. pecah semua gitu. Jadi dari struktur aslinya lingkarannya gimana itu udah nggak ketahuan, dari kedalaman juga udah nggak ketahuan gitu. Udah ketimbun. Iku anak kayak Tri. Ini ada
cuma tumpukan batu. Fungsinya apa ya kira-kira dulu ya? Kalau fungsinya dulu sih mungkin dibuat untuk ini orang-orang dari Majapahit yang berangkat ke sawah gitu kan, pemenuhan sih, pemenuhan untuk konsumsi gitu kan, Untuk mandi itu untuk segalanya. mandi, ya. Jadi MCK jadi prioritas itu. Beda dengan yang ada di Segaran. Kalau Segaran kan memang penampungan air untuk mandi dan juga untuk pengairan sawah-sawah. Itu juga dibuktikan dengan adanya kanal-kanal di sekitar 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 Segaran. Segaran itu sendiri. Kalau di sini kan memang jauh dari tempat kerajaan, jauh juga dari tempat pemujaan. Jadi mungkin inilah pusat daripada kebutuhan masyarakat tentang air gitu kan. Karena lebih kepada ke pemukimannya gitu. Pemukiman ya sini ya. Kontur tanahnya gimana di sini, Tri? Nah, ini ada yang beda nih, kontur tanah yang perlu kita teliti lebih jauh aslinya gitu kan. Walaupun saya bukan orang arkeolog gitu kan. Kenapa di sini yang notabene sebagai pengrajin bata merah, tetapi di lapisan paling atas dari tanah adalah pasir begitu. Pasir. Sini juga kan jauh kalau dari aliran sungai gitu. Coba dicontohkan diri. Pasirnya, Tri. Iki. Ini ya. Coba ambil, Tri. Ini ya Kita buktinya tahu ya. Bukti pasir. Kalau biasanya pasir seperti ini kan kita bisa temuin di kedalaman sekitar 150 meter gitu. Nah, kenapa bisa terkirim sampai di sini? Mungkin kita tarik benang merah, mungkin pada zaman itu ada banjir bandang dari atas, dari Pacet, Penanggungan, daerah sana lah. Jadi yang pertama turun adalah pasir, dan lebih yang kedua bahwasanya sumur-sumur ini tertutup dengan kontur yang sama. Di atasnya adalah pasir dan di bawahnya tanah liat. Oke. Lihat apa lagi nih? Ini sawah ya, Tri ya. Ini dekat Segaran nggak, Tri ya? Ini sawah semua, teman-teman. Ini sudah dipasang papan ini, Tri. Sudah papan langsung di bawah pemantauan BPCB ini ya, Jawa Timur. Jadi ini sudah dilindungi, guys. Ini, Tri, kayak tembikar, Tri. Lihat, Tri. Iya. Jadi emang seperti inilah. Jadi emang sepertinya sih buat penahan kayak yang di tadi kan. Jadi ketika air itu nggak masuk langsung ke dalam sumur, jadi Atau bisa jadi buat nyimpan air, gentong. simpan air mungkin. Mungkin ya, nggak usah nimbo-nimbo gitu loh, Ya, maksudnya. iya. Nggak usah. Ketebalannya berapa ya kira-kira ya? Lebih 1 cm ya? Lebih 2,5. 2,5 cm segitu. Iya. Kok bisa ya orang dulu ya? Apik loh ini, Tri. Kita juga kan nggak mungkin lah di zaman Majapahit mereka bikin lingkaran yang terlihat lingkarnya sempurna gitu kan, dengan alat yang digunakan sekarang sebagai orang yang membuat patung, membuat tembikar yang berputar, itu kan nggak mungkin. Dulu mungkin sederhana lah ya. Sederhana. Mungkin memang orang-orang terlalu kaya ya pada waktu itu. Jadi yang dimainin cuma batu, tembikar, bata merah, Porselen. ini juga kan ini ada satu lagi, tapi ini nggak dalam. Dia hampir masih
masih tertata sih sampai bawah gitu. Cuma bagian sini aja yang hilang. Dan posisinya udah miring 30 derajat. Teman-teman yang mau ke sini gimana aksesnya, Tri? Kalau akses sih gampang. Kita dari arah museum kita lurus saja Ke selatan ke ya? selatan, nanti ada perempatan kita ngiri. Nah, kita ngiri udah di situ Gang pertama. gang pertama kita ngiri. Kalau nggak gitu udah sampai perempatan situ, tanya aja orang-orang setempat, pasti tahu paham, ya? pasti Paham. paham. Oke. Dan untungnya di daerah sini sih orang-orang kampung sangat peduli terhadap cagar budaya, jadi minim bang adanya penjarahan sih. Beda kayak Yang dulu waktu di dulu-dulu ya. situs Kumitir kalau nggak salah. Itu penjarahannya luar biasa. Oke, ditutup, closing, Tri. Oke teman-teman, untuk hari ini kita cukup menjelajah di Sumur Pitu, mengingat waktu juga akan menjelang maghrib gitu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya bersama Culture of Majapahit. Dari hasil penemuan masyarakat, situs tersebut rupanya sudah dirawat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun kalau boleh sedikit memberikan masukan, sebaiknya dibuatkan saluran air agar jika turun hujan, aliran air tidak merusak situs. Dan di akhir cerita perjalanan, saya merasa sangat bangga. Situs sumur kuno tersebut menggambarkan kondisi permukiman di zaman Majapahit tempo dulu. Dan kita sebagai generasi muda harus peduli dengan situs warisan nenek moyang. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawatnya? Thanks banget sudah nonton channel ini. Dan jika bermanfaat, bantu subscribe, like, dan komen agar saya terus semangat mencari tahu keberadaan situs-situs warisan budaya masa lampau.